Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk adik-adik mahasiswa semester 5 program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Bengkulu. Kembali kita bersua pada mata kuliah Seni Tari dan Drama untuk anak usia dini. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas topik seni peran atau yang lebih dikenal dengan keaktoran. Hal menarik dalam seni peran pada hari ini itu berbeda dengan topik-topik seni peran yang kita pelajari sebelum-sebelumnya, di mana sebelumnya kita fokus pada pelatihan seni peran atau keaktoran bagi mereka yang akan melakukan pementasan teater atau bermain film bagi mereka usia remaja atau juga usia dewasa. Pada hari ini tantangan besar buat kita itu mengajarkan keaktoran bagi siswa usia dini, yaitu kisaran usia 3,5 tahun hingga 5,5 tahun. Kita ketahui bahwa proses pendalaman karakter itu adalah suatu hal yang penting dalam pementasan teater. Karena kenapa? Seorang aktor itu tidak hanya sebagai media, tetapi juga sebagai penggerak cerita. Jadi visi misi suatu pementasan teater itu ditentukan oleh kemampuan seorang aktor dalam bermain peran di sana. Baiklah, untuk hari ini kita akan fokus pada pelatihan keaktoran, terutama pada olah vokal. Yang kedua itu olah rasa atau olah jiwa, dan yang terakhir itu olah tubuh. Kenapa demikian? Karena untuk mewujudkan seorang aktor yang benar-benar terampil, mereka harus menguasai 3 hal tersebut. Jadi di sini outputnya adalah menciptakan seorang aktor yang tidak hanya terampil, tubuhnya tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki tubuh yang cerdas. Baiklah, kita masuk kepada tema kita yang pertama, yaitu olah vokal. Olah vokal bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Tapi di sini konteks kita adalah anak usia dini. Jadi ada pendekatan yang harus kita lakukan sesuai dengan usia mereka. Kenapa olah vokal itu penting dalam suatu drama? Karena untuk mencapai keberhasilan yang sempurna terhadap penampilan sebuah teater, seorang tokoh harus memiliki kejelasan suara, dan dengan kejelasan suara tersebut, kemampuan komunikasi yang bagus tersebut dapat menyampaikan pesan-pesan yang ada di dalam teks atau visi misi teks drama, dan juga dapat memberikan penekanan terhadap kata-kata tertentu yang memiliki makna khusus di sana. Dan dengan kemampuan suara atau vokal yang bagus juga, seorang aktor itu dapat mengekspresikan emosi tokoh yang sedang dimainkan dan juga dapat mengendalikan emosi penonton. Baiklah, untuk konteks anak usia dini ada pendekatan atau latihan yang akan kita lakukan, yaitu latihan kelenturan organ produksi suara melalui permainan dan lagu. Nah, pada saat ini kita akan contohkan saja itu permainannya, tidak permainan tapi lagu. Di sini untuk melatih kelenturan organ produksi suara melalui permainan, yang pertama kita melakukan permainan mengucapkan huruf vokal. Pengucapan huruf vokal. Yang kedua, permainan mengucapkan huruf konsonan, dan juga permainan mengucapkan dengan artikulasi dan intonasi yang jelas per suku kata. Dan yang terakhir, tahap akhir, kita akan melakukan permainan mengucapkan kalimat dengan artikulasi dan intonasi yang jelas tapi per kalimat. Dan untuk pengembangannya nanti kita akan latihan juga dengan penggunaan atau produksi suara dengan nada keras, lemah, volume suara yang lemah, tinggi, rendah, dan suara keras, cepat, dan tempo yang lambat. Baiklah, kita masuk ke pertama, yaitu permainan mengucapkan huruf vokal. Kita tahu bahwa
anak-anak usia dini sekitar umur 3,5 tahun ya sampai umur 6 tahun itu terkadang belum memiliki produksi suara yang sempurna. Nah, di sini fungsi olah vokal juga membantu mereka dalam language acquisitions atau penerimaan bahasa atau memperjelas artikulasi dan juga tempo-tempo produksi suara anak. Untuk permainan mengucapkan huruf vokal, kita meminta anak-anak untuk mengucapkan huruf vokal dengan tepat, yaitu huruf A, I, U, dan E, O. Contoh, untuk pengucapan huruf A, dia harus dengan jelas mengucapkan A. Jadi, akan memproduksi suara huruf vokal yang bulat. Dan juga seterusnya, I, dan seterusnya huruf U, dan juga huruf E, dan huruf O. Itu cara per suku kata. Dan kita juga bisa melatih mereka dengan kecepatan seperti A, I, U, E, O. Jadi di sana selain sebagai persiapan untuk bermain teater mereka, kita juga memberikan bekal kepada mereka untuk pengembangan bahasa mereka. Dan hal ini juga kita lakukan permainan mengucapkan huruf konsonan seperti huruf B. Kita bisa tunjukkan dengan kata B, dan anak harus mengikuti dengan artikulasi dan posisi organ suara yang tepat. Dan huruf selanjutnya seperti C, D, F, G, dan seterusnya. Hal itu dilakukan berulang-ulang dengan level per kata, atau bukan per kata tetapi per suku kata, dan juga dengan kecepatan atau tempo yang berbeda-beda. Untuk selanjutnya, untuk melatih anak-anak masalah intonasi dan juga kejelasan, kita dapat menggunakan lirik lagu yang mereka biasa nyanyikan di kelas. Mungkin dengan lagu Cicak-Cicak di Dinding, kita bisa mengajarkan mereka masalah artikulasi dan juga kejelasan intonasi. Mungkin yang pertama, kita harus melakukan kejelasan dalam level suku kata, seperti cicak, di dinding, diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Seperti itu, kita bisa meminta anak-anak untuk mengucapkan persuku kata. Selanjutnya diikuti dengan pelatihan mengucapkan lirik lagu tersebut per kata atau per kalimat dengan intonasi tertentu yang ditentukan oleh guru. Tapi dengan pengucapan dan intonasi yang jelas ya, tentunya. Kita bisa aplikasikan kembali lirik lagu Cicak-Cicak di Dinding tadi, tapi dengan level per kalimat. Cicak-cicak di dinding, diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Jadi makin kesini artikulasi dan juga kejelasan anak dan juga intonasinya menjadi lebih baik. Selanjutnya kita bisa mengembangkan olah vokal ini ke arah latihan keras, lemah lembut volume suara, tinggi rendah nada suara, cepat lambat tempo berbicara, dan juga keindahan dalam suara. Kita juga masih bisa mengaplikasikan lirik lagu tersebut untuk menentukan atau untuk belajar masalah keras dan lemah. Contoh, kita ingin anak-anak itu mengucapkannya dengan keras. Cicak-cicak di dinding, dan seperti itu. Atau yang lemah, cicak-cicak di dinding, atau dengan suara lembut seperti berbisik, cicak-cicak di dinding, dan seterusnya. Di sana mereka juga belajar tempo. Tapi ini adalah olah vokal dasar yang harus dilakukan anak sebelum masuk ke teks drama. Setelah dirasa anak itu sudah
memahami dan dapat melakukan aplikasi untuk olah vokal ini, sebaiknya kita langsung masuk ke dalam wilayah naskah drama yang akan mereka pentaskan. Kita bisa mencontohkan beberapa dialog yang akan dimainkan anak tersebut di pementasan teater mereka di sekolah. Contoh, saya memberikan satu kalimat yang saya ambil dari naskah drama anak yang berjudul Ana dan Desa Buah. Contoh di sini ada kata, "Ibu, aku mau dibacakan dongeng tentang buah, Bu. Boleh?" Di sana kita bisa mengaplikasikan dan melakukan penekanan-penekanan pada huruf vokal, konsonan, artikulasi per suku kata, dan juga intonasi pada pengucapan kalimat atau dialog pada naskah drama ini. Contoh, di sini tadi, "Ibu, aku mau dibacakan dongeng tentang buah, Bu. Boleh?" Seperti itu. Kita bisa meminta anak-anak itu untuk melakukannya berulang-ulang sehingga mereka benar-benar menghasilkan suara yang bulat untuk naskah tersebut atau dialog yang akan mereka pentaskan. Jadi untuk olah vokal itu sendiri kita bisa melakukan beberapa hal yang seperti disampaikan tadi, yaitu permainan pengucapan huruf vokal, huruf konsonan, pelatihan artikulasi, intonasi per suku kata, dan juga artikulasi dan intonasi per kalimat dengan menggunakan lirik lagu. Baik, sekarang kita masuk kepada tahap yang kedua, yaitu olah jiwa atau olah rasa. Nah, di sini kita bisa lakukan dengan beberapa hal, yaitu olah jiwa dan olah rasa. Kita tahu suatu drama tanpa jiwa dan tanpa rasa itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak berarti atau tidak bermakna, karena rasa merupakan bagian tertinggi dari suatu pementasan teater. Latihan yang bisa dilakukan untuk anak usia dini, yang pertama kita bisa melakukan pelatihan kepekaan indera, yang kedua latihan ingatan atau emosi, yaitu perbendaharaan rasa yang pernah dialami oleh anak-anak usia dini, usia yang sangat belia ini. Dan selanjutnya kita juga bisa melakukan pelatihan pengalaman ekspresi dramatik. Nah, pelatihan ekspresi dramatik itu juga pengalaman yang hanya terekam di dalam ingatan mereka. Apa yang harus kita lakukan pada praktek nyata di kelas nanti? Yaitu pertama, latihan kepekaan indera. Banyak hal yang bisa kita lakukan, misal indera penciuman, kita bisa membuat suatu kegiatan yang kreatif yang ke arah ke sana. Tetapi yang terpenting adalah dalam suatu drama ataupun teater, itu latihan ingatan emosi, karena bermain drama itu sama dengan melakukan pergolakan emosi. Jadi kita dapat melakukan seperti wawancara singkat kepada anak-anak tentang perbedaan rasa yang pernah mereka rasakan, dan kita meminta mereka untuk mengekspresikan. Yang ketiga yaitu latihan pengalaman ekspresi dramatik. Tentunya ada berbagai pengalaman dramatik yang pernah mereka alami, yang masih melekat dalam ingatan mereka. Misalnya bagaimana mereka merasakan sesuatu yang bersifat gembira, bagaimana dia marah, ataupun melihat seseorang atau orang tua marah, dan mereka juga melihat sesuatu yang sinis. Dan di sini yang terpenting adalah olah rasa. Dengan pengalaman itu, bagaimana mereka mampu mengekspresikan pengalaman-pengalaman tersebut dalam seni peran. Kita contohkan, saya masih mengambil dalam naskah drama yang berjudul Ana dan Penduduk Desa Buah. Itu ada kalimat, "Iya, emangnya dia siapa?" Di sini kita minta anak-anak untuk melakukannya dengan muka sinis, tapi dengan catatan di pengalaman anak-anak tersebut ada terekam atau ingatan tentang perasaan sinis tersebut. Jadi kita minta mereka untuk mengucapkan kata itu dengan rasa atau jiwa yang sinis. Iya, emang dia siapa? Seperti apa ekspresi anak-anak untuk mengekspresikan kalimat itu dengan nada sinis. Dan mungkin juga ada kata dialog berikut ini, Ana, yuk kita bermain di sana yuk, dengan cara menarik tangan Ana, gerak-geriknya, dan juga dengan ekspresi gembira. Di sana kita harus memaksimalkan ekspresi gembira anak, dan juga ada ekspresi marah. Seperti ini saya juga ambil dari naskah yang sama. Ih, mainannya jelek.
sambil mengambil mainan dan marah. Nah, ini harus kita uji cobakan kepada anak itu sendiri untuk mengetahui bagaimana kemampuan mereka mengekspresikan jiwa mereka terhadap naskah-naskah, dialog-dialog pada naskah drama sesuai dengan pengalaman dramatik yang terekam dalam ingatan mereka. Jadi untuk olah rasa atau olah jiwa itu sendiri ada beberapa latihan yang kita lakukan tadi, yaitu latihan kepekaan indera, latihan ingatan emosi, dan juga latihan pengalaman ekspresi dramatik. Baiklah, selanjutnya ini bagian terakhir, yaitu olah tubuh. Kita ketahui bahwa tubuh merupakan bagian terpenting dalam pementasan teater. Jadi seorang aktor harus mampu mengendalikan tubuh mereka agar bisa memenuhi tuntutan peran yang mereka dapatkan. Ada berbagai macam latihan olah tubuh sebenarnya, seperti pencak silat, gerak indah, tari, senam irama, olahraga, pantomimik, dan sebagainya. Tapi dalam konteks anak usia dini, olah tubuh yang banyak kita lakukan yaitu gerakan berirama, terutama gerakan-gerakan peniruan alam, seperti peniruan gerakan hewan yang dikenal dan juga disukai oleh anak usia dini. Jadi apa? Gerakan-gerakan yang akan kita lakukan untuk pelatihan itu adalah gerakan-gerakan yang memang familiar di dunia anak. Misal saja kita mengambil contoh peniruan gerakan hewan. Kita harus tahu hewan-hewan jenis apa yang familiar dan disukai anak. Dan mereka akan melakukan peniruan-peniruan seperti gerakan melompat. Jadi di kelas kita lakukan gerakan melompat dan juga merayap dan gerak-gerak lain yang mampu dilakukan anak usia dini. Seperti itu. Jadi apa? Olah tubuh sangat penting. Dari tiga olah tubuh di atas, seni peran di atas, kemampuan-kemampuan dari olah vokal, olah rasa atau olah jiwa, dan juga olah tubuh, hal terpenting adalah bagaimana nanti kita setelah memahami materi ini, teori ini, alangkah baiknya kita terapkan kepada anak usia dini yang sedang belajar drama atau teater di kelas, agar kita tahu sejauh mana teori ini mampu dapat diaplikasi dalam kehidupan anak usia dini, seperti itu. Dan saran saya pada saat pengaplikasian teori ini, sebaiknya anak-anak benar-benar diberi peran nyata, ya peran yang akan dipentaskan mereka pada pentas sekolah, agar mereka benar-benar memahami dan mendalami satu karakter saja, sehingga pengaplikasian teori ini dapat dilakukan atau diaplikasi secara maksimal. Jadi dari penjelasan saya tadi, dapat dikatakan bahwa seni peran atau keaktoran membutuhkan tiga jenis pelatihan dasar, yaitu pelatihan vokal, pelatihan olah rasa atau olah jiwa, dan juga pelatihan olah tubuh. Karena ingat ya, seorang aktor yang baik adalah seorang aktor yang memiliki tubuh yang tidak hanya terampil tetapi juga cerdas. Jadilah seorang aktor yang terampil dan juga cerdas. Untuk pertemuan kali ini, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan memberi pengalaman yang berarti bagi kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.